Ini lambang kerajaan Gunung Tabur ini melambangkan tentang harimau Melayu. Nah, ini harimau Melayu. Nah, kenapa orang Berawi itu memakai lambang harimau Melayu? Karena orang Berawi itu satu rumpun dengan Melayu. Raja pertama berdaul di sini raja pertama berdaul di sini bernama Haji Suryana Kartasuma. Dia memerintahkan tahun 1400-an. Nah, di Berau sini terbagi kerajaan menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Sambaliung sama kerajaan Gunung Tabur. Nah, pecahnya kerajaan itu berawal dari pemerintahan Haji Dilayas. Nah, Haji Dilayas Sultan ke-9 daripada kerajaan Berau. Berau ini dibagi menjadi dua wilayah, yaitu kalau wilayah dari Sungai Sega, sebelah kanan Sungai Sega sampai daerah
pesisir pantai itu ke kosan daripada kerajaan Gunung Tabur. Kalau sebelah kiri Sungai Keleh sampai ke pantai itu kosan daripada kerajaan Sambaliung. Jadi kerajaan ini dibagi menjadi dua sungai, dipecah menjadi dua sungai untuk masing-masing pemerintahannya. Jadi kalau sebelah kanan tadi itu kosan daripada kerajaan Gunung Tabur. Nah, kalau Sambaliung Haji Pangeran Tua, gitu. Ini lambang kerajaan Gunung Tabur ini melambangkan tentang harimau Melayu. Nah, ini harimau Melayu. Nah, kenapa orang Berayu itu memakai lambang harimau Melayu? Karena orang Berayu itu satu rumpun dengan Melayu. Namanya itu bukan Berau, melainkan Berayu. Berayu artinya indah, cantik, molek, maka dikatakan Berau. Nah, sedangkan posisinya ini harimau ini melambangkan, artinya itu melambangkan tentang keberanian atau kekuatan. Nah, sedangkan yang di atas itu mahkota, ini melambangkan tentang kepemimpinan atau kekuasaan. Itu ada mahkota di atas. Nah, sedangkan rangkaian huruf Latin ini S itu yang hijau, G yang kuning, T yang coklat, artinya Sultan Gunung Tabur, Kesultanan Gunung Tabur, atau namanya SGT. Nah, sedangkan gung ini melambangkan tentang kebudayaan. Sedangkan meriam berjuluk kuning ini melambangkan tentang kebesaran kerajaan Berau atau kebesaran Gunung Tabur. Dan ini pedang dan keris ini melambangkan tentang pertahanan. Sedangkan ini namanya itu pedang Simandidara. Sedangkan ini kesini namanya keris Mayang Sangkano. Nah, ya. Ini bunga padi. Bunga padi ini melambangkan tentang persatuan antara masyarakat dengan raja, melambangkan dengan bunga padi. Ini Sultan Ahmad Maulana, Sultan kedua terakhir Kerajaan Gunung Tabur. Kalau Sultan terakhirnya Sultan Haji Raden Muhammad Ali. Itu beliau adiknya, adik dari Sultan Ahmad Maulana. Kalau yang foto di samping Sultan Ahmad Maulana ini anak-anak beliau. Jadi dia punya anak, 3 putri, 1 putra. Jadi kebetulan semua anak-anaknya itu nggak ada yang menikah, termasuk putri yang sekarang masih ada itu udah nggak menikah. Jadi karena keturunannya terputus, tahta dari Sultan Ahmad Maulana turun ke adiknya Sultan Haji Raden Muhammad Ali. Karena penerus tahtanya nggak ada. Jadi yang sekarang menjabat sebagai sultan itu anak dari beliau, Adi Bakr Hadi. Ini sultan yang sekarang. Kalau yang ini fotonya Putri Kanit Berau Sedekah yang meninggal tahun 2016. Nah, ini bajunya masih asli, ini baju Ratu Rakbah. Ini baju dari sultan. Itu setelah kerajaan Berau. Ini ada Gunung Tabur dan Sambaliung. Jadi dulu di Berau itu cuma ada satu kerajaan namanya Kerajaan Berau. Yang ini tahun 1400 berdirinya. Sultan raja pertamanya itu Badir Dipatung Aji Suryanata Kusuma. Kemudian di raja ke-9 ini sudah mulai pecah. Raja Aji Dilayas, beliau punya 2 putra, dua-duanya ingin jadi raja. Jadi awalnya bergantian memerintah, yang kakak kemudian adik dari yang adik bergantian memerintah. Setelah ada Belanda datang, ada adu domba. Jadi daripada perang lebih baik dipecah 2 kerajaannya. Keluarga dari yang kakak di Sambaliung, keluarga dari keturunan yang adik di Gunung Tabur. Jadi sekarang di Berau ini ada 2 kerajaan, Sambaliung dan Gunung Tabur. Kalau yang di museum ini dari kerajaan Gunung Tabur. Ya. Sultan Ahmad Maulana itu di raja ke-7. Ini tempat khatam Al-Quran untuk kerajaan Gunung Tabur. Di sini Islam masuk tahun 1600 melalui perdagangan. Hari ini seperti belum melahirkan, namanya Selimbar. Jadi dulu kalau anggota kerajaan melahirkan, tempat tidurnya seperti ini. Kalau misalnya istri raja atau putri melahirkan tadi seperti ini, dibuat lereng, katanya supaya darah kotornya cepat keluar. Makanya dibuat merah seperti ini. Namanya Selimbar kalau ini. Nah, kalau yang ini buah paung janggi. Kalau
ini buah paung janggi. Jadi ini fungsinya kalau zaman dulu itu untuk kalau misalnya ada yang susah melahirkan, dikasih air dalamnya, terus airnya didiamkan sampai pekat. Nah itu yang diminumkan untuk yang mau melahirkan supaya persalinannya lancar. Sekarang sudah nggak ada lagi buahnya. Jadi ini yang terakhir. Waktu itu fungsinya waktu masih muda, kalau yang tua yang sudah ini sudah nggak berfungsi lagi. Cuma sugesti dari masyarakat aja ini masih berfungsi. Jadi kadang masih ada kayak masyarakat sekitar sini minta air dari sini. Jadi datang pagi misalnya minta air dari ini, soalnya katanya anaknya susah melahirkan. Jadi ya dikasih air, nanti sore diambil, airnya diambil. Ya kalau bayinya lahir bulan Safar itu ditimbang pakai buah. Bulan Safar itu bulan kedua di tahun Hijriah, di tahun Islam. Jadi biasanya kenapa ditimbang pakai buah? Bayi yang lahir bulan Safar itu biasanya wataknya itu keras hati, emosian, hawanya panas. Karena bulan Safar itu di sini orang percaya bulannya itu hawanya panas. Jadi kalau bayinya yang terlanjur lahir bulan Safar itu biasanya wataknya keras hati, emosian, hawanya itu panas. Jadi katanya supaya seimbang ditimbang sama buah yang banyak mengandung air supaya hawanya itu seimbang. Ini kuningan semua, ini perlengkapan rumah tangga dari kerajaan itu rata-rata kuningan sama kami. Kalau buku-buku semua dapatnya dari pedagang dari Cina. Biasanya yang mau berdagang di Berau itu otomatis melapor dulu ke raja, dan biasanya kalau melapor itu pasti bawa barang untuk hadiah. Jadi dapatnya di situ. Jadi kerajaan ini sendiri ini bukan bangunan asli. Bangunan asli ini bangunan replika. Jadi kerajaannya itu sudah hancur tahun 45, terus dibangun ulang tahun 80-an, tapi bentuknya sama. Dibangun di tempat yang sama, bentuknya sama, cuman diperkecil ruangan, size-nya diperkecil, ukurannya diperkecil. Kalau bangunan aslinya itu lebih besar. Ini replika untuk pernikahan, pelaminan untuk pernikahan. Jadi ini ada aturan pemakaiannya. Kalau dia sesama bangsawan menikah, dia atapnya 2, tangganya 2. Kalau satu bangsawan satunya orang biasa, atapnya 1, tangganya 1. Jadi ada aturannya. Sampai sekarang masih dipakai. Di sini gelar bangsawan itu aji. Tempat berhias. Jadi sebelum ke pelaminan ini tempat berhias seperti ini untuk mempelai wanita. Jadi dulu nggak boleh ketemu sebelum sah. Kalau ini lista, ini biasanya untuk tempat perhiasan sama seperti yang dulu, tapi ukurannya lebih besar. Biasanya itu untuk naruh perhiasan, aksesoris semua di sini. Jadi semua kuningan bisa diangkat untuk naruh perhiasan biasanya. Jadi ini namanya lisnar, jadi ukurannya ini banyak. Ada yang kecil seperti yang luar, ada ini yang ukuran sedang, ada juga yang bisa sebesar ini tuh ada. Tergantung fungsinya. Misalnya ada ini dari batu stalaktit yang dipotong terus dalamnya di nah itu yang dijadikan saringan ini nggak ada. Ini nggak ada lubangnya, dia diates dari pori-pori. Kalau cahayanya bisa dibuka. Jadi ini nggak ada lubangnya sama sekali. Netesnya dari pori-pori batu. Jadi nanti airnya bisa langsung minum. Cuman nunggunya kira-kira hampir 1 malam untuk turun semua airnya. Ini masih berfungsi, cuman memang sengaja nggak difungsikan. Nah ini perlengkapan makan yang di keluarga kerajaan semuanya dari perak. Iya. Ke ini kuningan, ini kampu dari kuningan. Ini biasanya untuk makanan kecil. Ya. Ini sama-sama kuningan juga. Itu kampu. Kalau itu kampu dari kayu. Ini dari batang kayu satu. Ini betul-betul kayu satu. Ini kampu juga sama untuk makanan kecil juga untuk penyimpanan. Ini peralatan makannya semua dari perak.
Ini tempat tidur. Ini dibeli oleh Sultan Siranuddin. Sultan Siranuddin itu ayah dari Sultan Ahmad Maulana. Fotonya di belakang. Ini Sultan Siranuddin. Istri beliau itu ada 6. Itu ada 6. 3 dari Berau, 1 Solo, 1 Mesir, apalagi Kutai. Jadi ada 6. Kali ini baju aslinya sama yang di foto itu baju aslinya. Itu baju sebelumnya masih asli. Kali ini baju Perdana Menteri. Dulu orang-orang yang menjabat sebagai Perdana Menteri itu biasanya saudara-saudara sultan yang nggak bisa jadi raja. Saudara-saudaranya biasanya jadi Perdana Menteri. Saudara laki-laki? Iya. Yang raja-raja kan biasanya anak laki-laki pertama ya? Betul, anak laki-laki pertama. Sultan Siranuddin diturunkan ke Ahmad Maulana. Karena Ahmad Maulana keturunannya nggak ada, nggak punya terus tahta Ahmad Maulana turun ke adiknya.